Shalom, haleluya. Shalom, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersua kembali, bertemu kembali di dalam sukacita Tuhan. Bersama dengan saya, Pastor Peter, ataupun lebih dikenali sebagai Pak Peter. Kita bersama lagi di dalam, yaitu online ibadah pada malam hari ini, bersesuaian dengan 14 hari bulan Jun 2020 ataupun tahun 2020, merupakan sukacita yang luar biasa karena boleh bersua kembali lagi di dalam online, khotbah online, ibadah online, di mana saja kita berada pada saat ini. Tuhan memberkati kita bersama-sama beribadah rumah ataupun online ibadah seperti ini. Sebelum itu kita datang kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa saudaraku? Kita sudah hampir masuk ke pertengahan bulan Jun. Bahkan pertengahan tahun ini, tahun 2020. Haleluya. Haleluya. Satu di dalam doa, haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, kami sangat bersukacita boleh bertemu di dalam online, ibadah online pada malam hari ini, saudaraku. Di mana saja kita berada, di mana saja kami berada, Tuhan, kami secara langsung online menyaksikan yaitu kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena kami hampir 2 hari lagi kami hampir melalui yaitu pertengahan bulan Jun ini, Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pimpinan Tuhan daripada awal Januari sampai pertengahan Jun ini. Banyak sukacita, banyak juga tentangan. Ada kala kami menangis, ada kala kami juga merasa sakit, ada juga kami berjalan di dalam kegembiraan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bersama-sama online secara langsung ini bersekutu di dalam ibadah di mana saja kami berada. Terima kasih karena Engkau mempercayakan hamba-Mu menyampaikan pelayanan malam hari ini, firman Tuhan yang hidup, yang tidak pernah berubah. Sekalipun segala sesuatu berubah, tapi firman Tuhan tidak pada berubah. Haleluya. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu dan bungkus hamba-Mu dan kuasa darah-Mu yang kelihatan adalah Yesus Kristus Tuhan. Agar semua kami yang mengikuti online pada malam hari ini, ibadah online malam hari ini, di mana saja kami berada, bersama dengan keluarga kami, ataupun saudara ataupun rekan kami diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa, semua yang percaya katakan amen. Amen. Haleluya. 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 Memang benar saudara yang sekalian Tuhan, saudara-saudara, bahwa kita sekarang ini sudah hampir sampai pertengahan bulan Jun ini. Dan kata lain, tidak lama lagi kita akan menghabisi setengah tahun ini. Tapi dalam setengah tahun ini kita melalui berbagai perkara, melalui berbagai cerita, berbagai peristiwa yang tidak dapat kita lupakan. Adakala kita menangis, adakala juga kita ketawa, adakala juga kita merasa sakit, adakala juga kita merasa terhibur. Tapi semuanya Tuhan katakan, I be with you. Saya selalu bersama dengan Anda. Haleluya. Percayalah. Haleluya. Malam hari ini kita bicara tentang satu cerita yang seringkali diceritakan, seringkali disampaikan, bagaimana belas kasihan Tuhan itu pada 10 orang sakit kusta. Orang sakit kusta tidak dapat bergaul dengan orang dan diasingkan dan tidak boleh bersama-sama dengan orang yang sehat ataupun belum dijakiti.
Karena apa saudaraku? Karena orang yang sakit kusta takut menjakiti orang yang belum dijangkiti, akan menjadi sakit kusta. Kusta itu merupakan penyakit kulit. Nah saudaraku, penyakit kulit itu merebak ke seluruh badannya. Katakan kudis tidak juga, katakan kurap tidak juga, tetapi penyakit kulit. Sehingga kulit itu bernanah dan berbau, dan memang suka kulit itu sembuh. Ketika mereka orang 10 orang sakit kusta ini menghadapi penyakit ini, dan mereka harus diasingkan. Seperti mana keadaan yang kita alami pada sekarang ini. Kalau didapati orang yang menghadapi masalah ataupun penyakit COVID-19, segera Jabatan Kesehatan akan asingkan mereka. Dan dokter yang merawat mereka pun tidak boleh alang-alang. Kenapa saudaraku? Karena takut dijangkiti. Saya ada kawan dokter yang di hospital mengatakan bahwa pakaian mereka harus 3 lapis. Panasnya luar biasa. Tutup seperti orang pergi ke angkasa, pergi ke bulan. Tapi ada berita baik bagi mereka ini saudaraku. Berita baiknya yaitu sebelumnya saudaraku, mereka memang diasingkan. Memang mereka diasingkan. Dan mereka melihat Yesus sedang berjalan melintasi satu perbatasan, dan mereka melihat Yesus dan mereka katakan, "Guru, Tuhan, kasihani kami." Dan apa yang terjadi saudaraku? Yesus memandang mereka penuh dengan kasih, dan Yesus katakan, "Pergilah kepada imam, periksa dirimu." Dalam perjalanan mereka belum jauh daripada Yesus, dan mereka menjadi sembuh. Sembuh, haleluya. That is good news. Mereka belum pernah mengalami itu sebelumnya. Masa depan mereka gelap dan tidak ada harapan, dan mereka dicaskan orang yang sedang berpenyakit. Tapi Yesus katakan dengan kata yang berkuasa, "Pergi, cek, perlihatkan dirimu kepada para imam." Waktu perjalanan mereka pergi, mereka semua sembuh. Dan satu daripada 10 itu, satu daripada mereka, dia kembali datang dan suara nyaring, "Yesus, terima kasih." Dia tersungkur dan sujud. Dan Yesus katakan, "Bangunlah, pergi, imanmu telah menyelamatkan engkau." Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya katakan amen. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan Lukas 17 ayat 11 sampai ke 19 bersama-sama dengan saya. Haleluya. Firman Tuhan yang kita baca bersama-sama yaitu dari Lukas 17 daripada ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusup perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Wow. Itu kata-kata mereka kepada Yesus. Dan apa terjadi lagi saudaraku yang Tuhan, kita lihat pada 14 mengatakan, yaitu lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang daripada mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah
seorang Samaria. Ketika lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahil? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayat 19, is so wonderful. Haleluya. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. 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 Terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Di saat tidak ada harapan, di saat tidak ada jawaban, tetapi Yesus adalah jawaban dan masa depannya. Sebelumnya mereka 10 orang ini mau tunggu bila lagi mau sembuh, mencari obat apa mau untuk mengobati penyakit mereka. Malah mereka telah diasingkan supaya mereka dikorentin, supaya mereka jangan membawa penyakit dan menjakiti orang lain. Perkara yang sama di dalam kita menghadapi COVID-19 ini, virus corona yang telah menyerang seluruh dunia. Dan semua orang dikatakan jangan bergerak keluar. Stay at home. Tinggal di dalam rumah. Stay at home. Kenapa saudaraku? Daripada untuk mengawal yang menular menjadi merebak, menjadi menjakiti, dan dikatakan semua orang stay at home. Kecuali dibenarkan satu orang saja pergi beli barang makanan. Kita sudah hampir 2 bulan lebih melalui proses arahan kerjaan PKP, yaitu perintah kawalan pergerakan. Kemudian kita masuk ke fase yang kedua, PKPP, yaitu perintah kawalan pergerakan bersyarat. Dan sekarang kita masuk di dalam fase yang ketiga, yaitu PKPP. Maksudnya yaitu perintah kawalan pergerakan pemulihan. Kita sedang mau pulihan, kita sedang menghadapi pemulihan daripada virus yang menjakiti, yang begitu mematikan semua sistem dunia. Kenapa saya katakan semua mematikan kepada sistem dunia? Penerbangan dibatalkan, pelayaran kapal di laut dibatalkan, dikawal semuanya. Pergerakan kendaraan di atas raya dikawalkan. Kenapa saudaraku? Adalah supaya penyakit ini jangan merebak. Karena belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Obatnya adalah jangan bergerak, jaga kebersihan, jaga makanan, itu saja. Kalau kita tidak dapat berdisiplin, ia akan merebak dan sekelip mata dunia akan pupus sistemnya. Ketika mereka orang sama, ketika orang ini, semua mereka ini orang 10 orang ini, dan mereka datang menemui Yesus, dan dalam firman Tuhan ini mengatakan mereka berdiri agak jauh. This mean is a social distance. Jarakan sosial, tak boleh berdekat. Tapi ketika Yesus katakan, go now, pergilah, periksa dirimu, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Tapi sebelum mereka pergi, mereka datang temui Yesus, mereka berpenyakit. Tapi Yesus dengan perkataannya, pergilah. Dan mereka pergi. Dalam perjalanan mereka pergi, 10 orang ini menjadi tahil, menjadi sembuh. Dan hanya satu saja yang kembali menemui Yesus. Hanya satu orang saja. Itu pun orang Samaria. Di dalam Alkitab selalu bicara tentang orang Samaria.
hidup mereka disentuh oleh Yesus. Ada satu cerita yang menyatakan ada satu orang dalam perjalanannya ke pasar ataupun ke bandar ataupun ke pekan. Ia dirampok ataupun dirompak, dipukul setengah mati di tepi jalan. Dan ada orang Farisi pergi melihat orang itu, orang Yahudi melihat orang itu, tapi dia lipas. Ada seorang imam juga pergi. Dia lihat ada orang itu hampir setengah mati di tepi jalan tuh. Dia juga melewat, dia menyeberang lain. Tapi ada satu orang Samaria datang. Dia mengambil orang ini, dia merawat dia, kemudian dia angkat dan disimpan di atas keldai. Dan dia pergi cari rumah tumpangan. Dan dia berkata kepada orang yang punya rumah tumpangan itu, tolong rawat orang ini sampai sembuh. Jika ada belanja yang lebih daripada yang saya bagi sekarang, saya akan bayar balik lagi. Itu ada orang Samaria. Perempuan yang didapati suaminya sampai 5. Ketika dia pergi ambil air tengah hari. Dan dia bertemu dengan Yesus di sumber air. Di perigi air lah. Dan Yesus kata kepada dia, berikan aku air itu. Dan aku akan berikan air yang daripada aku ini. Dan nescaya kamu tidak akan pernah haus lagi. Dan saya pendekkan cerita. Dan hidupnya dipulihkan. Dan dia menemui sang penyelamat. Sang sumbai. Dan perempuan yang diiktiraf oleh orang kampungnya. Perempuan gata. Perempuan banyak suami bertukar-tukar. Tapi dia kembali ke kampungnya. Dan bersaksi. Dan satu kampungnya terima Tuhan Yesus. Ini pun perempuan Samaria. Haleluya. 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 Orang yang hidupnya rusak, orang berpenyakit, orang yang hidup penuh dengan dosa, tapi Yesus ubah mereka. Dan mereka menjadi alat di tangan Tuhan dan mengubahkan orang lain. Terima Yesus Kristus Tuhan. Pada masa berikut nanti kita akan bicara tentang yaitu perempuan Samaria. Tapi malam hari ini kita bercerita bagaimana kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita baca daripada firman Tuhan ayat 11 sampai 14 ini. Bahwa Yesus itu peduli. Sekalipun di dalam perjalanan dia menuju kepada satu desa. Dia melalui pembatasan yaitu Galilea. Tapi mereka berteriak, Tuhan, tolong kami, guru kasihani kami. Apakah Yesus katakan, no, I don't have time. I don't have time. Saya sudah ada plan. Oh, saya ada plan, saya tak boleh diganggukan. Saya sudah ada rancangan menuju ke desa itu. Tapi Yesus tidak. Dan Yesus berhenti. Dan Yesus katakan, pergilah imanmu. Pergilah. Perlihatkan dirimu kepada para imam. Dan mereka dalam perjalanan pergi, mereka sembuh. This is the word of the power of the word. Itu dikatakan yaitu kata-kata yang berkuasa. Tidak ada orang yang seperti Yesus. Tak pernah ada orang seperti Yesus. Hanya Yesus saja. Melalui kata-katanya, melalui sentuhannya, orang mati bangkit, orang sakit sembuh. Haleluya. Haleluya. Saudara sekalian, Tuhan Yesus, apa yang kita lihat daripada kejadian ini? Kenapa yang 9 itu tidak kembali? Kenapa? Seharusnya mereka kembalikan. Kalaupun mereka berjumpa para imam untuk mengisytiharkan mereka sudah sembuh. Kenapa? Mereka betul sembuh daripada badan mereka. Sembuh dari penyakit mereka. Tapi rohani mereka belum sembuh. Banyak orang begitu, saudaraku. Banyak orang demikian rupa, saudaraku. Mereka perlu Yesus waktu diperlukan saja. Waktu mereka sudah sakit baru kenal Yesus.
Baru mereka mencari father. Baru mereka mencari pastor. Mereka baru mencari katekis. Baru mereka mencari pemimpin gereja. Termasuk sister juga. Baru mereka kata, wah aku percaya Yesus. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan yang menyembuhkan aku. Aku percaya Tuhan. Aku mengakui seluruh dosaku. Seluruh kesalahanku. Aku bertobat. Dan kemudian maupun father ataupun pastor berkata kepada dia, kau sungguh-sungguh bertobat? Sebelum kita berdoa, ya aku sungguh. Saya pernah melihat banyak. Ada yang berdiri di WC. Ada yang ada yang duduk di WC. Kursi roda. Tetapi ada yang banyak juga saya lihat sembuh. Dan hidup mereka berubah. Berapa tahun mereka boleh bertahan? 1 tahun masih ke gereja. Masih setia. Masih lagi. 2 tahun. 3 tahun. Kalau dulu dia menyanyi lagu, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tapi sudah sembuh 3 tahun, 4 tahun. Aku mau cinta kedaginganku selamanya. Tuhan paham loh, aku tidak dapat menahan kedaginganku. Kalau dia seorang pemabuk, dia akan berapa tahun setelah dia sembuh dari penyakit, dia tidak mabuk lagi. Tuhan selesaikan semua masalahnya. Tapi setelah 4-5 tahun sudah diberkati, sudah sehat, banyak berkat sudah. Dia mulai membuat Tuhan nomor 2, nomor 3, nomor 4 pun ada. Kawan lebih diutamakan lagi. Kawan lebih dihormati daripada Tuhan. Banyak demikian rupa. Ini orang katakan, yaitu lupa karena ada berkat. Lupa karena sembuh. Karena itulah mereka 9 orang itu. Mereka sudah rasa sehat. We don't need you Jesus. Kami tak perlu lagi kau Yesus. Kami sudah sembuh Bang. Dan mereka pergi. Tapi seorang ini, dia kembali lagi. Dia tahu siapa yang menyembuhkan dia. Dia tahu siapa yang sembuhkan dia. Dan hanya dia tak dapat memberikan apa-apa. Dia tidak punya apa-apa. Mau berapa kepada Yesus, tidak dapat dibalas dengan apa-apa. Lalu dia datang. Dia tersungkur. Dalam satu bahasa Indonesia yang lain dikatakan, dia bersujud. Dan dikatakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Aku tidak ada apa-apa yang ku nak bagi. Hanya ini sajalah. Hanya inilah. Ku terima kasih. Yesus katakan, bukankah tidak tadi kalian 10 orang itu sudah sembuh? Mana 9? Kenapa orang asing ini yang pandai mengucapkan terima kasih? Mana yang 9 orang Yahudi itu? Mana mereka pergi? Kenapa ada orang asing yang ini mengucapkan terima kasih? Haleluya. Haleluya. Banyak orang demikian rupa. Saya sering kali menggunakan pesawat. Saya takut sekali gunakan pesawat. Tapi oleh karena jadwal pelayanan dan keperluan lain, saya juga harus gunakan pesawat. Kalau boleh saya tak gunakan pesawat. Dan yang paling menakutkan adalah cuaca buruk ataupun cuaca tak bagus. Saya sudah melalui berbagai keadaan cuaca. Ketika cuaca buruk, saya rasa bukan saya saja seperti itu. Saya rasa orang lain pun begitu dekat dengan Tuhan. Kalau begitu, baik kita hari-hari terbang supaya kita dekat dengan Tuhan. Banyak orang setelah ada cuaca yang tak bagus, dia berseru dan minta kepada Tuhan, tolong Tuhan, kami sedang menghadapi cuaca buruk. Turun daripada pesawat setelah mendarat, dia lupa cuaca yang telah ditolong oleh Tuhan. Saya pernah melalui cuaca yang sangat teruk sekali. Saya melihat kapal terbang itu seperti terpulas. Satu cuaca yang sangat teruk. Kembali daripada Jakarta menuju ke Pontianak menggunakan Adam Air. Sangat-sangat teruk.
Saya tidak dapat lupa sampai hari ini saya masih mengucap syukur kepada Tuhan. Saya pikir kami tidak akan selamat karena hujan yang deras dan ribut yang sangat kuat, dan hampir tidak dapat menerus perjalanan. Tetapi orang Indonesia sangat berani, pelet mereka sangat berani. Dan kami mendarat di Pontianak pun masih kapal terbang itu seperti layang-layang. Saya tidak dapat lupa. Itu adalah tahun 2008. Saya tidak dapat lupa sampai hari ini. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Saya selalu tiap pagi bangun, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat nafas yang Tuhan beri kepada saya. Dulu saya seorang yang punya banyak duit. Sangat banyak duit. Saya adalah bekas pekerja balak. 3.000 sebelah kocek lain, 3.000 kocek sebelah lain, 5.000, 10.000 gaji 1 bulan. Tapi tidak pernah bersyukur. Dan berkat itu ditumpah kepada perkara yang tak betul. Hari ini, sekalipun punya 1 ringgit, ku anggap seperti 100.000, begitu bermakna. Haleluya. Semua orang katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mereka hanya disembuh secara batani saja, tapi rohani mereka tidak pernah disembuhkan. Orang yang rohani disembuhkan, dia murah hati, dia bersyukur, dia berterima kasih, dia minum air putih pun dia mengucap syukur. Thank you Jesus. Itulah tanda-tanda orang yang bukan arti dekat dengan Tuhan, tapi rohaninya disembuhkan. Dia minum air putih pun dia tetap bersyukur. Haleluya. 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 Dan yang kedua kita belajar, Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan pergilah. Dengan kata lain saudaraku, Yesus tidak melihat siapapun diri kita. Apapun pangkatmu, apapun derajatmu, apapun kemampuanmu, Yesus tidak pernah lihat itu. Tapi Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah, berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. Haleluya. Banyak orang kata, oh, father, pastor, sister, ketikis itu yang dekat kepada Tuhan. Orang Tuhan dekat. Saya mau berkata kepada saudara yang sekalian Tuhan Yesus, bukan begitu. Kita semua dekat dengan Tuhan. Kalau kita menyadari segala sesuatu itu, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya selalu bicara kepada anak-anak buah saya, kepada anggota gereja saya. Lakukan sesuatu kepada orang yang lain yang dia tidak dapat balas kamu. Cannot pay you back. Lakukan sesuatu dengan jangan tunjuk-tunjuk. Jangan program kamu buat sesuatu, tapi laku sesuatu itu dan orang melihat Tuhan, bukan melihat kamu, bukan melihat Pastor Peter, bukan melihat Pak Peter, tapi lihat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amen. Bagaimana malam hari ini saudara sekalian Tuhan? Maukah kamu seperti orang yang antara 10 itu, tapi 1 datang kepada Tuhan dan hidupnya dirubah, hidupnya penuh dengan ucapan syukur, hidupnya penuh dengan berkat Tuhan? Maukah kamu? Yes. Semua kita katakan mau. Haleluya. Haleluya. Dalam kita menghadapi situasi yang belum menentu ini, datang kepada Tuhan. Saya bertanya dalam beberapa hari ini, kita sudah masuk dalam PKP, yaitu P, perintah kawalan, penggerakan, pemulihan. Ada kita bersyukur kepada Tuhan. Ada kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena negara Malaysia kita berjaya mengatasi wabah ini. Saya bertemu dengan satu pegawai daerah baru-baru ini. Dia mengatakan bahwa Malaysia
He's the record number one. Bukan kita kuat seperti Amerika, bukan kita hebat seperti England, seperti Brazil tadi, bukan. Kita tidak hebat, tapi kita berdoa dan berdisiplin. Haleluya. Karena itu saudara sekalian Tuhan, malam hari ini 2 perkara yang kita akhiri dalam pertemuan kita ini. Pertama sekali, orang yang takut akan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, di dalam hidupnya selalu bersyukur. Puji Tuhan, haleluya. Jika Anda ada berkat yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan memberkati jarimu yang 10 ini, lakukan kerjamu, bersyukur kepada Tuhan. Gunakanlah jarimu itu dengan cara betul, bukan cara yang tak betul. Haleluya. Hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Yang kedua adalah iman kita. Iman kita bukan Maggi-mee, cepat masak, cepat dimakan, cepat lapar dan cepat sakit perut. Iman kita bukan Maggi-mee. Iman kita adalah emas yang dilebur dengan perapian sehingga menjadi murni, sehingga benar-benar emas. Haleluya. Yang percaya katakan amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Kita akan bertemu kembali lagi dalam masa-masa berikut, dalam topik yang berlainan, dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi jangan lupa, sekalipun kita sudah berada dalam PKPP ya, jangan selalu salah sebut macam saya kadang-kadang. Perintah kawalan, penggerakan, pemulihan. Jangan lupa, oh kami sudah sekarang ini boleh sudah, kita tak perlu lagi jaga disiplin, kita tak perlu jaga kebersihan. No. Dalam firman Tuhan katakan, ketika satu roh yang jahat keluar daripada rumah itu, dia mencari tempat dia untuk berteduh, tetapi tidak ada. Dia kembali lagi mendapati rumah itu bersih, sudah disusun rapi, tapi apa masalah dia boleh dapat masuk? Karena tidak dicuci. Dan dia datang bawa tujuh itu, merusak rumah itu balik lagi, dan bersama dengan dia 8, dan rumah itu rusak. Jangan katakan, oh kami dah oke dah nih, COVID-19 kami dapat atasi, oke. Hai, dia masih menunggu. Belum dikatakan bahwa COVID itu virus corona ini telah hapus. Dan yang paling menakutkan, belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Seperti kita makan obat, waktu kita sakit, wah mau cari obat supaya dimakan supaya kita sembuh. Tapi waktu kita sembuh, kita lupa obat itu. Kita tidak ingat nama obat itu lagi. Kita tidak ingat lagi obat itu. Sakit lagi, wah cari obat lagi dan makan lagi. Saudara yang sekalian Tuhan Yesus, yang paling bagus adalah supaya kita kekal sehat. Karena itu saudaraku, jangan lupa kemanapun engkau pergi, jangan lupa untuk menjagakan kesehatanmu. Gunakan topeng muka kemana saja kita pergi dan di mana saja kita masih menjaga. Tak kisah orang kata dengan saya, kamu punya topeng, kamu macam ninja. Dan orang kata lagi, kamu punya topeng pastor, so seksi. I don't care, I don't mind. Saya tetap jaga. Haleluya. Dan apalagi, kita jangan lupa untuk jaga kebersihan. Kerap kali, yaitu gunakan hand sanitizer. Kerap kali. Di mana sih berada? Tak apa orang cakap apa sedang kamu. You don't mind. Tak apa. Masih jaga kesehatan.
Karena kesehatan tidak dapat dibeli dengan uang. Ya, pada hari ini banyak hospital setelah dibuka sana, tetapi kesehatan belum dapat beli dengan uang. Dapat. Hanya kamu saja menentu kesehatan kamu. Jaga makan, jaga minum. Dan orang suka ketawa saya sebab saya sangat minat minum kopi Okao. Hei, orang kata, jangan terlalu minum kopi Okao. Saya katakan betul. Saya minum kopi Okao kosong, tak ada gula, kurang manis. Haleluya. Kita telah menyudahi 2 perkara tadi. Yes. Yaitu kualitas hidupmu, imanmu, sentiasa bersyukur dan iman. Haleluya. Bapa di surga, terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan. Kami menyudahi pertemuan kami dalam ibadah online kami pada malam hari ini. Berkati semua kami yang telah menyaksi dan bersama-sama online pada malam hari ini. Di mana saja kami berada, di mana saja kami ada, Tuhan beserta dengan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Walaupun sekarang ini kami di dalam yaitu fase yang dikatakan perintah kawalan, penggerakan pemulihan, namun kami tetap berdisiplin, namun kami tetap bersyukur. Kami jaga kebersihan dan kualitas kesehatan kami. 2 perkara kami belajar daripada pertemuan ini. Pertama, kami mau menjadi orang percaya yang selalu bersyukur dalam apapun keadaan, dan kami mau gunakan berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami supaya kami dapat jaga berkat ini. Dan kemudian Tuhan katakan, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus, satu daripada perkara yang selalu iblis menyerang kami, keadaan di sekeliling berlaku adalah apabila menekan iman kami, menyerang iman kami, apabila iman kami menjadi tawar, apabila iman kami sudah tidak kuat lagi, disitulah serangan itu datang. Kuatkan iman kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Semua orang percaya katakan, amen, amen, amen. Haleluya, 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 haleluya. Sampai berjumpa lagi dengan saya, Pastor Peter, Pak Peter, di pertemuan yang berikutnya. Salam damai dalam Yesus Kristus. Amen.